mari kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita sama-sama menghadap ke hadirat Tuhan.
Kami ikuti Engkau Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan dengan kehendak-Mu. Setiap hati kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Dan kami membutuhkan hati Tuhan. Oh berdiam. Belah kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Belah hidup kami Tuhan. Terlebih keluarga kami Tuhan. Memancarkan belah setiap keluarga Tuhan. Telah kita Bisakah kau hidup? Aku ada beritakan kau hidup. Aku ada beritakan kau hidup.
Kan kepada Mami Melani. Mami Melani masih di mute itu. Iya, belum dibuka sama Bu Melani. Iya. Ya. Sudah ya, Bu? Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami kembali, sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Engkau di atas puji-pujian kami, Engkau di atas sanjungan kami, Tuhan. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang menguasai kami semua, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Sehingga Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu yang boleh menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, kami hendak membagikan sharing pada malam hari ini, Tuhan. Biarkanlah Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang membuka hati kami, menjadikan hati kami ini menjadi tanah-tanah yang subur, Tuhan, yang siap Engkau taburi benih-benih firman-Mu, Tuhan, sehingga boleh berakar dan boleh bertumbuh dan berbuat lebat untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itulah Tuhan yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang membawa kami kepada segala kebenaran, menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau di kami sudah bermain icebreaker yang dibawakan Bu Gia dan
Bu Lydia yang sudah membawakan pujian, Engkau setia Tuhan yang memberkati keluarga mereka Tuhan, keluarga Bu Gea, keluarga Bu Lydia, sehingga Engkau tambah-tambahkan apa yang sudah Engkau percayakan Tuhan, terutama di dalam pelayanannya kepada Engkau, sehingga semuanya ini untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Dan Kak Hamba-Mu juga serahkan Bu Hendro yang sebentar hendak membawakan sharing firman-Mu. Biarkanlah pengurapan-Mu turun atas Bu Hendro, sehingga Tuhan, apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir Bu Hendro, semuanya adalah perkataan yang daripada-Mu. Engkau yang menguasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada kuasa lain yang sanggup mengganggu sharing ini karena Engkau yang bertahta pada malam hari ini di Komsel ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu serahkan Komsel ini hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan Hamba-Mu mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada Bu Indro yang membawa. Terima kasih. Pada Terima kasih, Mami. Pak Widakdo. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Terima kasih buat kesempatan yang juga diberikan buat saya untuk sharing firman malam ini. Untuk minggu ini kita masih melanjutkan khotbah kebahagiaan dalam keluarga. Untuk minggu kemarin sudah kita membicarakan tentang Walking Dead, dan minggu ini kita berbicara tentang wanita hebat, great women, jadi wanita hebat. Jadi wanita itu diciptakan sebagai pribadi yang hebat. Wanita itu diciptakan sebagai penolong yang luar biasa oleh Tuhan. Jadi penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi kalau orang dunia mengatakan bahwa wanita itu kaum yang lemah, tapi kalau menurut pandangan Tuhan, wanita itu diciptakan Tuhan sebagai wanita, sebagai orang yang kuat, bukan kaum yang lemah. Seperti ada di dalam Kejadian 18 dan lanjut 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Ketika Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi arti kata wanita atau perempuan itu diambil dari, wanita itu diambil dari tulang rusuk pria. Jadi tulang rusuk itu sifatnya lentur ya. Jadi untuk bisa melindungi organ-organ tubuh yang ada di dalam tulang rusuk. Bukan dari tulang kaki. Tulang kaki itu kan keras. Kalau tulang rusuk itu lentur sehingga dia bisa melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Posisi istri itu di dalam keluarga adalah sebagai penolong ya, bukan sebagai perongrong. Jadi wanita itu diciptakan juga untuk mempunyai kelebihan. Jadi kelebihan yang cukup banyak. Jadi ibu-ibu itu sanggup untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Kalau bisa di rumah, misalnya ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya anak, sambil gendong anak, bisa sambil masak, sambil terima telepon, sambil apa, itu ibu-ibu bisa melakukan itu dengan sekaligus. Tapi kalau pria itu biasanya melakukan satu pekerjaan, ditambahi pekerjaan yang lain, pasti kemungkinan sudah bingung ya, enggak kayak perempuan itu bisa multitasking lah menurut saya. Dan wanita itu juga kelebihannya sebagai
menolong suami ya, suaminya selain mendoakan juga untuk membantu pekerjaan suami di rumah. Terus pesan Tuhan buat wanita hebat, yang pertama, respecting your man, hormatilah suamimu. Hormat adalah salah satu bahan utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hormat adalah salah satu bahan utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi polanya, patternnya adalah seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kristus itu sudah rela mati untuk jemaat, untuk kita. Jadi kasih Kristus itu adalah kasih yang terbesar, dan kita sebagai wanita, sebagai jemaat menghormati Kristus karena Kristus itu adalah kepala dari jemaat dan kita layak, patut, dan harus untuk menghormati. Kasih dan hormat itu adalah siklus dalam rumah tangga. Jadi suami mengasihi istri dan istri menghormati suami. Jadi kita harus saling tidak saling menuntut, harus kamu dulu, kamu harus menghormati aku dulu baru aku bisa mengasihi, atau kamu harus mengasihi aku dulu baru aku bisa menghormati kamu. Jadi kita saling sebagai suami mengasihi istri, yang istri menghormati suaminya. Nah, butuh hati yang besar untuk memulai mengasihi atau menghormati orang lain. Jadi kita perlu memiliki hati yang besar supaya kita bisa menghormati suami dan juga menghormati orang lain. Jangan menjadi suami yang gagal mengasihi istri Anda, dan juga jangan jadi istri yang gagal untuk menghormati suami kita. Nah, bagaimana caranya kita menghormati pasangan kita? Dan ini bukan berlaku hanya untuk istri ke suami saja, tapi juga berlaku baik suami ke istri maupun istri ke suami. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kata-kata pujian. Seperti di Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi dalam rumah tangga pun kita bukan hanya pada waktu kita pacaran saja kita memuji-muji pasangan kita, tapi dalam hubungan kita sudah menjadi suami istri pun kita perlu memberikan kata pujian. Misal suaminya pulang kerja capek, kita juga jangan langsung si istri memberikan kata-kata yang membuat dia emosi, tapi kita puji dia, kita ucap pujian. Untuk anak-anak, terima kasih sudah membersihkan rumah, menjaga rumah, mungkin seperti itu. Jadi bukan hanya puji-pujian cantik atau apa ya, itu memang perlu juga, tapi kata pujian juga meliputi itu ucapan terima kasih. Terus yang kedua, menomorsatukan pasangan Anda. Jadi dalam rumah, tapi terutama kita memang yang nomor satu itu bukan tetap saja Tuhan, tapi yang kedua kita adalah pasangan kita. Jadi seperti saya pernah bilang, dalam rumah tangga itu ada pihak ketiga yang bisa menghancurkan rumah tangga itu. Menurut saya bukan hanya
pelakor atau pebinor, tapi juga orang ketiga itu bisa saja orang tua kita, saudara kita, itu bisa saja membuat rumah tangga kita menjadi tidak harmonis seandainya dari kita pihak suami atau istri lebih mengutamakan orang tuanya atau saudaranya dibandingkan pasangannya sendiri. Terus yang ketiga, memberi hormat melalui salam dan sapaan sederhana. Misalnya selamat pagi atau selamat malam kalau kita bangun tidur, selamat pagi. Kalau mau tidur mungkin selamat malam. Seperti di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan yang keempat, tampil good looking untuk pasangan kita. Di Wahyu 21 ayat 2 dituliskan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi tampil good looking itu bukan berarti kita kayak sebagai istri tiap hari harus bermake up tebal gitu. Tidak seperti itu ya, tapi paling tidak dengan berpakaian, jangan suami pulang dari kerja sudah capek, kita nemunya pakai daster yang sudah bolong atau kaos yang sudah sobek, tapi tetaplah pakai baju yang bagus, yang menarik. Jadi suami melihat kita tuh tetap kita kelihatan cantik, menarik di hadapan dia. Kalau di gereja kan, gereja Tuhan itu kita kan disebut sebagai mempelai Kristus. Jadi mempelai Kristus, kalau kita mempelai itu kan juga harus berdandan dengan cantik untuk pasangan kita. Kalau di rumah kan juga harus tetap kita menjaga penampilan kita supaya suami kita atau istri kita tetap mengasihi kita. Itu sharing dari saya, dan sekarang yang menjadi pertanyaan sebagai seorang wanita, sudahkah kita ini menjadi pasangan yang taat terhadap firman Tuhan kepada pasangan kita? Nah, mengapa kita perlu jelaskan, sharingkan? Tapi ini juga bukan hanya sebatas seorang wanita ya, sebagai suami pun juga, apakah kita sudah taat terhadap firman Tuhan kita, apakah kita sudah mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu sharingnya hari ini. Mungkin ada yang ingin ada yang mau berbagi pengalaman. Ya, boleh Melani. Karena tidak ada, saya duluan ya, Mami. Enggak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Enggak, lanjut. Mami itu suaranya harus pakai headset. Silakan Bu Oh. Lydia, silakan. Silakan Bu Lydia. Ya. Hari ini tentang wanita ya, benar prediksi Bapak Ibu semua yang kemarin udah Bapak-bapak, sekarang Ibu. Jadi saya berani maju nih karena temanya ibu-ibu. Ya, shalom semuanya. Halo. Kalau di ibadah kemarin ya, saya mendapatinya itu luar biasa ya firman-Nya untuk para istri. Meskipun wanita itu hebat, tetapi
kita itu tetap harus tunduk sama suami kita. Itu artinya kita nggak boleh sombong, mau sehebat apapun, namanya itu kita masih manusia ya. Jadi kita nggak boleh sombong, karena Tuhan nggak suka orang yang sombong, tapi justru Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Untuk itu Tuhan mau membentuk semua kita, baik itu suami, baik itu istri, untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Terus tadi dari sharing Bu Hendro ya, saya dapat yang pas Bu Hendro itu bilang, Kristus sudah rela mati untuk kita, makanya kita harus melakukan hal yang sama juga. Ini sempat menjadi apa ya? Bukan pergumulan juga. Maksudnya sebuah proses dalam kehidupan rumah tangga saya sama Pak Mario. Jadi kalau namanya rumah tangga itu kan pasti diajar ya dari satu titik ke lebih tinggi lagi. Nah, untuk menjadi seperti Kristus yang rela mati itu buat saya benar sekali, karena kalau kita nggak mematikan keakuan kita, artinya kita masih egois ya. Mati itu kan artinya keakuan kita itu udah dimatikan gitu. Seperti bisa dibilang juga penundukan diri. Nah, untuk penundukan diri ini nggak bisa langsung ya, kalau dalam diri saya itu butuh proses dan butuh diremukkan dulu, baru saya bisa penundukan kepada suami. Jadi kalau dulu misalnya bekerja gajinya lebih besar, kadang suka langsung nggak mau tunduk gitu. Kita kan sama kayak gitu ya. Padahal firman Tuhan bilang kita tetap harus menghormati suami. Itu salah satunya. Nah, kalau yang dari bagaimana cara kita menghormati pasangan kita, selain kita harus tunduk, kita juga harus menjaga nama baik ya. Menjaga nama baik dari suami kita, artinya kita jangan mengata-ngatai suami, meskipun ini nggak di depan suami kita nggak tahu, tapi kadang-kala kita suka ngomong misalnya sama teman kita gitu, itu nggak bagus ya. Itu jadi pelajaran juga buat saya. Terus yang mungkin yang keempat ini yang menjadi yang harus saya perbaiki, karena di sini dibilang tampil good looking untuk pasangan kita. Nah, ini saya yang masih belum ya. Jadi mungkin proses selanjutnya ke depannya saya bisa tampil good looking untuk Pak Mario. Merawat diri. Enak ya. Jadi kalau yang pertama ya dulu memang enggak, tapi ya udah mulai bisa. Yang kedua ya, terus yang ketiga sudah, kalau kadang memberi ya sapaan kalau selamat pagi, tapi meskipun kadang nggak direspon, tapi ya kadang-kadang gitu. Nah, terus kalau yang keempat ini memang saya belum, jadi masih kadang kayak nggak peduli gitu sama penampilan saya sendiri, tapi minggu kemarin saya mau membuka hati untuk saya harus memperbaiki ini, karena kan namanya kan manusia ya, masih daging. Suami saya kan juga maksudnya manusia, jadi manusia kan melihat dengan mata, bukan ini ya. Kalau di Alkitab memang dibilang kita itu dandanan kita bukan yang secara jasmani, tetapi dengan kelemah lembutan dan roh yang tentramnya. Jadi karena ya namanya manusia, pasti yang dilihat akan membuat tambah jadi senang gitu. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih Bu Hendro, Mami. Ada yang ingin menambahi, melanjutkan? Lagi yo. Mami Melani. Saya sore hari ini, malam hari ini mau banyak diem aja ya. Karena saya ingin mendengar dari ibu-ibu atau wanita yang hebat itu bagaimana. Ibu yang lain, Ibu Endang, Ibu Gia, Ibu Joyce, ya Bu Friska. Friska.
Ya, Shalom Bapak Ibu. shalom. Ini saya sharingkan tadi minggu kemarin kita banyak belajar tentang peran Bapak atau imam. Sekarang memang seperti yang bilang Bu Lydia, saya senang topik ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita wanita ini banyak sekali harus belajar menjadi seorang ibu, nggak cukup jadi seorang ibu tapi penolong yang sepadan. Nah di sini tadi saya benar-benar merenungkan ya, terutama yang bagaimana cara kita menghormati pasangan kita. Di sini saya benar-benar terasa saya mau nangis Bapak Ibu. Kenapa? Sedikit histori dari kisah pernikahan kami 10 tahun lebih. Memang saya terlahir dari perempuan yang mandiri dalam arti bekerja sendiri sekalipun memiliki suami. Jadi di sini saya merasa Tuhan berbicara seperti ini. Apakah kamu sudah menghormati pasanganmu? Seperti itu kan saya merasa selama ini mungkin saya tidak bisa mandiri. Dengan itu seperti timbul suatu apa ya, mungkin bisa dikatakan kali egois ya. Egois bukan harus berkata aku hebat, bukan seperti itu ya Bu, tapi dalam menghormati pasangan mungkin saya masih banyak kekurangan, seperti karena merasa saya bisa kerja sekalipun gaji tidak seberapa, tapi yang penting saya tidak tergantung sama pasangan. Nah seperti ini sebenarnya kan pikiran yang salah. Jadi di sini saya banyak belajar ketika saya dikirimin Pak Mario, baru tadi ya Bapak Ibu, saya memang sengaja tanya Pak Mario tema hari ini apa gitu, walaupun minggu lalu sudah dikatakan. Jadi saya banyak merenung Bapak Ibu sampai saya nangis bagaimana ini ternyata selama ini menghormati pasangan ini masih banyak minusnya di saya. Mungkin dengan cara sharing seperti ini saya banyak belajar. Apa yang saya lakukan pada suami saya selama ini mungkin masih jauh dari kata cukup karena selama ini saya merasa ya sudahlah, yang penting saya sudah lakukan tanggung jawab saya sebagai istri, menghormati dia, menyiapkan sarapannya, menyediakan apa yang dibutuhkan, sudah segitu aja. Untuk masalah mungkin ya udah saya bisa ya, sampai seperti itu kan, itu seperti ego ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya banyak sekali diajari, bahkan ditampar Bapak Ibu seperti ini, menomorsatukan pasangan, yang memberi hormat melalui salam. Selama ini saya termasuk tipe orang yang tidak romantis Bapak Ibu, suami juga seperti itu. Jadi bangun pagi nggak ada sapa-sapaan, nah seperti itu. Makanya ini saya ketika saya baca ini lebih baik saya praktekkan aja, mungkin lebih itu kali ya. Terus tampil good looking, ya mungkin sudah bisa, tapi yang nggak tahu suami seperti apa. Terus di sini ada saya mau bagikan sebagai seorang wanita, sudahkah Anda menjadi pasangan yang taat terhadap firman Tuhan kepada pasanganmu? Dalam hal ini berarti istri kepada suami. Nah di sini saya memang harus banyak belajar Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing malam ini. Saya banyak sekali belajar menghormati, sekalipun saya selama ini mungkin penghasilan saya mungkin masih bisa di atas suami, bukan kita menghakimi Bapak Ibu, tapi memang kenyataannya begitu. Jadi saya di sini diajari harus menghormati, karena yang paling utama dalam keluarga itu memang harus menghormati suami, sekalipun kita mungkin dikasih Tuhan posisi yang sedikit lebih. Jadi saya banyak belajar, berarti kita harus tunduk kepada suami, karena itulah pasangan kita yang diberikan Tuhan. Jadi kita nggak boleh egois. Nah, yang kedua, langkah atau komitmen apa yang harus dilakukan? Seperti yang tadi Ibu, saya banyak belajar, mulai malam ini belajar mempraktekkan semua firman Tuhan, yaitu memahami keadaan suami. Mungkin dalam hal ini suami belum bisa mendapatkan pekerjaan yang menetap, jadi diambil alih oleh saya istri. Tetapi tetap tanggung jawab seorang istri itu adalah hormat pada suami. Jadi itu yang bisa saya petik malam ini Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur sekali buat Komsel ini, buat tema seri yang terus dibagikan Pak Mario setiap hari. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana seorang istri kepada suami. Jadi nggak harus menyiapkan sarapan, nggak harus memberangkatkan dia dengan perlengkapan-perlengkapannya, nggak harus bersikap manis, tapi yang terpenting menghormati dalam segala hal, dalam kebutuhan, pekerjaan. Nah, seperti itu, hormat. Jadi tidak mempermalukan dia di depan umum. Saya pernah teringat dengan ini, seperti tadi yang dibagikan, mempermalukan suami seperti ini Bapak Ibu. Saya pernah mungkin sedikit kesal
ada satu kejadian terus saya kesal dan ngomel sama suami padahal itu depan umum. Nah ini saya ditegur sekali Bapak Ibu, ternyata saya sekali sampai tadi saya sampai mau meneteskan air mata Pak Ibu, bukan hal sepele tapi buat saya ya Tuhan kenapa ya, mungkin kekurangan suami harusnya kan istri tutupin, itulah penolong yang sepadan melengkapi. Tuhan menciptakan kita itu saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi saya hari ini banyak sekali ditegur, ditampar, benar-benar ibarat kita Pak gitu. Saya merasa bersyukur firman ini banyak sekali mengubahkan hati saya yang mungkin selama ini terlalu ego, terlalu ya sudahlah yang penting saya sudah istri cukup, sudah nggak selingkuh, nggak ini itu, nggak serong kiri kanan, udah. Tetapi ternyata nggak cukup sampai di situ aja, mengasihi, menghormati dan menomorsatukan suami. Terima kasih Bapak Ibu, itu aja kesaksian dari saya. Shalom. Yang menambahkan Bu Joyce, Ibu Gia, yang ibu-ibu. Pak Widakdo juga. Bapak-bapak juga boleh kok, nggak harus ibu-ibu yang bapak boleh Ya kemarin kayaknya juga. bapak-bapak tapi ibunya juga ngomong ya. Ya, sekarang gantian ya Bu. Temanya ibu tapi bapak-bapak juga boleh sharing kok. Ibu mungkin di mata bapak-bapak itu wanita hebat seperti apa? Bapak ya. Iya, baik. Kalau begitu saya tambahkan ini tentang perempuan ya. Kalau kita baca dari awal bahan sharingnya, wanita itu diciptakan sebagai penolong yang luar biasa. Iya, ini saya setuju sekali karena mungkin kita melihat wanita itu lemah, tetapi sebetulnya wanita itu mereka kuat, ya, kuat di dalam menghadapi segala sesuatu, ya, mulai dari persoalan keluarga, rumah tangga, bahkan kalau kita lihat seorang ibu rumah tangga itu pekerjaannya lebih berat loh daripada seorang suami yang bekerja. Ini kalau menurut pandangan saya ya, karena seorang ibu rumah tangga itu ya di samping dia mengurus rumah tangga, dia juga mengurus anak, mengurus suami dan lain sebagainya. Jadi saya mengakui bahwa ibu rumah tangga itu mereka adalah orang-orang yang tangguh ya, dan mereka diciptakan untuk menjadi penolong karena memang pada dasarnya mereka lebih kuat daripada laki-laki. Jadi orang yang ditolong itu justru orang yang seharusnya lebih lemah daripada yang menolong. Ya, jadi saya sangat setuju sekali dengan bahan sharing yang di awal ini bahwa wanita diciptakan sebagai penolong yang luar biasa. Ya, di dalam kehidupan rumah tangga saya sendiri, saya juga sudah merasakan banyak sekali Ibu Lydia itu berkorban, ya, dia banyak sekali menolong saya, ya. Tentu mungkin saya mungkin belum, iya, tapi ini maksudnya belum ya, tadi seperti Ibu Lydia sempat mengatakan kayak kalau pagi disapa gitu kadang dicekin ya, tapi tapi bukan berarti saya nggak ini ya, memang saya orangnya tuh orang mungkin bawaannya agak sedikit cuek ya, tapi ya maksud saya sangat setuju saya dengan pendapat bahwa seorang perempuan itu adalah penolong, dan melihat hal itu dari kehidupan istri saya sendiri, Ibu Lydia, dan juga dari kehidupan ibu saya sendiri ya, ibu saya yang ada di kampung, karena kalau dilihat mereka tuh tangguh ya, mereka istri saya Ibu Lydia maupun orang tua saya, ya juga ibu mertua saya juga ya, mereka sangat tangguh sekali di dalam mengurus rumah tangga, di dalam berbagai hal, bahkan
ketika suami juga ada persoalan atau pergumulan, mereka juga memberikan topangan support buat kita ya. Seperti contohnya waktu saya sakit kemarin, Ibu Lydia itu banyak sekali memberikan saya support ya baik itu doa maupun melalui masak, makan dan lain sebagainya. Itu saya sangat tertolong sekali, dan jadi saya betul-betul seorang perempuan itu perannya itu luar biasa sekali ya di dalam kehidupan di dalam kehidupan keluarga, apalagi seorang ibu ya. Makanya ada di Indonesia mungkin ada hari ibu tapi nggak ada hari bapak ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita mengenal hari ibu tapi nggak ada hari bapak. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota ya. Tapi jadi ibu itu perannya sangat luar biasa ya. Istri kita perannya luar biasa. Jadi kita harus bersyukur punya istri yang mereka mensupport kita, mendukung kita. Kita bukan beruntung ya, kita bersyukur ya bahwa Tuhan memberikan pasangan yang padan, yang mau memberikan pertolongan dan support buat kita sebagai seorang suami. Dan tugas kita sendiri ya seperti apa yang firman Tuhan tuliskan, bahwa seorang suami itu harus mengasihi seorang istrinya ya, sama seperti kita suami ini digambarkan seperti Tuhan Yesus dan istri itu digambarkan seperti gereja ya. Jadi ini suatu rahasia besar ya kata Rasul Paulus. Jadi mari kita sebagai seorang suami kita mengasihi istri kita berterima kasih sekali. Saya juga berterima kasih untuk banyak sekali hal yang sudah Ibu Lydia lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kami ya. Dia banyak berkorban ya. Saya mengakui hal itu, jadi saya bersyukur. Dan tentunya sebagai seorang suami ya, hari lepas hari saya harus terus belajar untuk hidup untuk semakin mengasihi, semakin mengasihi daripada istri saya sendiri, ya mengasihi keluarga, dan itulah peranan kita. Suami mengasihi dan istri menghormati suaminya. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Bu Endro. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Ya. Sudah, Ibu Gia. Oh iya, siap Bu Hendro. Ya, shalom. Shalom semuanya. Shalom. Mungkin Ibu ingin menambah. Iya, di sini saya juga sama juga dengan Bu Friska ya, kalau untuk cara tunduk atau menghormati pada suami itu masih harus banyak belajar gitu. Ya sebagai istri banyak juga kekurangannya gitu, banyak juga ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu. Karena apa gitu kita harus masih banyak belajar. Karena jujur, karena saya merasa itu bisa melakukan ini itu yang bisa menghasilkan atau menambah penghasilan dalam rumah tangga. Jadi saya sebagai istri itu merasa hebat bukan hebat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi merasa hebat karena tanpamu juga aku bisa cari uang, aku bisa juga menghasilkan gitu. Memang kalau menurut firman Tuhan kita itu sebagai penolong kita itu yang lebih hebat, tapi maksudnya di sini juga saya harus belajar merasa maksudnya hebat itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Tapi di sini saya merasa hebat itu sok hebat gitu, bukan karena apa. Jadi selama ini saya menganggap suami ini bukan sebagai kepala gitu. Sehingga kalau untuk sebagai teman, maksudnya ya teman bermain, ya teman hanya untuk sekedar ngobrol-ngobrol, teman nongki-nongki gitu. Maksudnya teman hanya sebatas seperti itu gitu. Jadi
ya ini juga firman Tuhan ini teguran lah buat kita yang dalam berkeluarga, apakah itu suami, apakah itu istri. Jadi kita juga harus mendalami kebenaran firman Tuhan gitu, harus mengerti apa sih yang Tuhan tuntut gitu, kita sebagai istri gitu, yaitu tunduk pada suami dan menghormati dia sebagai kepala, sebagai imam dalam rumah tangga gitu. Jadi kekurangan saya itu seperti itu gitu, harus banyak belajar gitu. Dalam arti kata saya harus lebih gimana ya, maksudnya tunduk pada otoritas yang telah Tuhan percayakan kepada saya sebagai istri, bahwa tunduk dan menghormati suami sebagai kepala, karena dasar dari suami istri adalah kasih Kristus, karena kepala dari dalam rumah tangga itu ya Tuhan sendiri. Jadi saya itu harus belajar menundukkan diri gitu. Jadi saya punya pengalaman seperti ini. Kalau dalam rumah tangga itu kita adu argumen atau cekcok gitu. Jadi pas ketika kita lagi nggak enakan, saya itu pergi Pondok Daud gitu. Daud. Nah, kenapa di Pondok Daud itu Tuhan seperti menegur saya, kau ini loh gitu. Suamimu itu suami yang diberkati gitu. Hatimu yang harus kau ubah gitu. Hatimu yang harus tunduk menghormati dia sebagai imam gitu. Jadi jangan keraskan hatimu. Ikut seperti apa yang Tuhan mau. Ikut tunduk pada otoritasmu sebagai istri. Menghormati suami, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, pada waktu di Pondok Daud, itulah Tuhan bilang ke saya gitu. Maksudnya hatimu itu yang perlu dirubah. Jadi untuk kita memang menjadi istri yang sungguh-sungguh, menjadi seperti yang Tuhan mau, itu harus belajar banyak dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan belajar kita hebat di luar firman Tuhan, tapi kita harus menjadi istri yang hebat itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk komitmen saya itu ke depannya, untuk lebih belajar lagi, menjadi istri yang lemah lembut gitu. Memang saya orangnya suka kerja. Nah, mulut saya juga kerja gitu. Jadi banyaknya pekerjaan, banyak juga ocehan gitu. Jadi kadang Pak Ga ini pernah marah gitu kan, sampai dia bilang, kalau orang lain yang jadi suamimu, kau sudah disalib, katanya gitu. Jadi saya karena saya takut disalib, makanya saya kurangi. Jadi di sini pun saya harus belajar gitu, banyak bekerja, banyak diam, jangan banyak bekerja, banyak ngoceh gitu. Jadi membuat orang di sekitar kita itu juga nggak nyaman, khususnya suami gitu. Jadi harus perlu juga direm kita dalam perkataan gitu, karena memang biasa kalau berapa ribu kata itu dari istri keluar, berapa ribu kata dari suami. Jadi itu harus kita kurangi untuk seperti saya, khususnya saya pribadi gitu, karena banyak kerja, banyak ngoceh juga gitu. Jadi itu juga saya harus belajar untuk menghormati otoritas di atas saya, yaitu suami saya gitu. Seperti kebutuhan yang dibilang Pak Mario tadi, suami harus mengasihi istri, dan kebutuhan Pak Gea itu harus dihormati sebagai imam. Mungkin itu aja dari saya, Mami. Ya. Hendro, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ibu, siapa yang belum? Ibu Joyce. Ibu Joyce sudah kembali tadi. Bu Melani. Ibu Joyce, Mami Melani. Mami Melani kok suaranya nggak ada ya? Di mute-nya, mute. Mute-nya. Pakai headset, Mak. Tiga ya. Ya. Teman bermain tapi jangan bermain capek, nanti pedas. Sudah dengar ya, Bu? Ya, sudah, Mami. Sudah ya. Saya cuma mau memberikan kesaksian aja.
Ya. Soal apa? Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi waktu dulu anak saya dari UNUR pindah ke UNPAS ini, itu sudah begitu mudahnya. Dan kemarin pada waktu dia ngurus SKS-nya mau diambil lagi, itu sampai orang yang bapak dosennya yang menangani itu sampai istilah kerennya sampai domblong. Mas, UNUR itu kan universitasnya akreditasinya B ya gitu. Iya Pak, bilang gitu. Lah kok bisa masuk sini ya? Sampai bilang gitu. Sampai dia itu sampai domblong sambil ngernyit-ngernyit kan dahinya itu. Kok bisa masuk sini ya? Sini kan A. Ya saya memang sudah pernah tanya ke ITENAS apa, nggak bisa. Kalau akreditasi B pindah ke A itu di mana-mana nggak bisa. Jadi memang harus ngulang dari tes awal pertama. Jadi seperti menerima mahasiswa baru. Dan ini ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu. Jadi sampai orangnya kok bisa ya, sampai berkali-kali bilang gitu. Ya nggak tahu Pak, kenyataannya saya sudah masuk sini, gitu. Jawabnya Nicholas. Jadi ya itulah. Sampai kemarin saudara yang di Semarang pun juga bilang, kalau dari B masuk ke A nggak bisa, kalau dari A masuk ke B bisa, tapi kalau dari B masuk ke A itu di mana-mana nggak bisa loh. Kok bisa ya berkali-kali ya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, dan Tuhan itu begitu ajaib bekerja di dalam kehidupan keluarga saya. Begitu juga dengan pemulihan di dalam keluarga saya bersyukur jikalau anak-anak saya mulai ada perhatian, ada seperti pada waktu ini saya pulang dalam keadaan sakit, sampai Nicholas sampai mengantar, sebetulnya kan nggak boleh cuma sampai di tiketnya saja, tetapi dia nekat sampai lewat pintu kedatangan itu, sampai tahu-tahu sudah di belakang saya, loh kamu ini kok nekat sekali ya, enggak apa-apa nganter saya sampai masuk ke kereta, naruh kopernya, terus dia sampai, ya ini nanti kalau ketahuan ketangkep gimana, mama malah pikiran, saya bilang gitu, tetapi dia, enggak, wes ah, enggak apa-apa, mama enggak usah keweden gitu. Terus sampai di sepeda motor dia sudah WA saya bilang, sudah aman kok mah, aku sudah di parkiran sepeda motor, saya mau pulang. Ya sudah, ibadah ya. Ternyata ibadahnya ditulisi online. Nah, terus sampai Jogja juga begitu, anak saya yang besar sudah jemput saya, sudah nanyakan, mama mau makan apa? Pagi tadi 6:30 juga sudah masuk kamar, mah mau beliin apa? Karena kalau seperti ya itu semua, kalau keluarga bisa seperti itu, kalau kita sendiri yang berubah. Ya saya mengucap syukur kepada Allah Roh Kudus yang sudah mengubah kehidupan saya sehingga hati saya dilembutkan, sehingga saya mau merubah hidup saya, sehingga keluarga saya pun dirubahkan, sehingga kita jangan mengharapkan orang lain berubah, suami, istri, anak-anak berubah, kalau diri kita sendiri tidak berubah. Itu yang saya dapatkan, dan itu semua bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua karena dimampukan oleh Allah Roh Kudus. Itu kesaksian saya, Pak, Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada yang ingin menambah? Bu Joyce kok menghilang? Bu Joyce? Ya, Bu Joyce. Ya, maaf, Pak tadi Iwannya saya ke mana, Bu toilet Joyce? dulu. Oh ya, Ada. sebentar Pak, sebentar Bu, saya mau nambahin sedikit. Pak Widagdo, Ya. Pak Widagdo, Pak Widagdo, saya itu kemarin sudah sampai di Jalan Teri loh Pak. Jalan Teri Bandung maksudnya? Iya, saya waktu itu kan sudah telepon Bapak bilang saya sudah sampai itu, rumahnya di Ciroyom.
daerah Ciroyom kan, Pak? Oh, iya Mami, benar. Ya toh, saya sudah Ya. sampai ke situ. Ya, saya sekali kan sekarang ini sudah ada sepeda motor. Ya, saya sudah hari Minggu itu, lah Pak Widakdo saya telepon suruh dimatiin, terus disuruh nanti aja sesudah ibadah. Lah kalau saya nunggu sesudah ibadah ya saya capek sekali. Wong itu masih 6:30-an mungkin, ibadah Solo kan jam 8 selesainya. Saya sudah sampai di Jalan Teri itu, Pak. Jadi saya sudah tanya orang-orang di sekitarnya sampai bapak-bapak, coba Bu ditelepon saja tanya RT RW-nya berapa ya, sebagai KKS mumpung saya datang di Bandung, saya pengen bertemu, lihat keadaannya, kalau baik, sehat, ya puji Tuhan. Tapi ya itu terus Pak Widakdo katanya nanti aja saya barusan ibadah Solo, terus disuruh tanya RT RW nggak dibalas, ya sudah, terus saya pulang. Itu jadi nggak ketemu Pak Widakdo. Oh, maaf Mami, nggak ngerti aku, dikira masih di Jogja. Ya saya cuma ingin ketemu aja, kan ada sepeda motor dan Nicholas kebetulan ada di daerah Maleber. Dia Nicholas bilang kalau Maleber belok kiri mah, nek Ciroyom itu belok kanan gitu. Sebabnya jarak antara Ciroyom ke kose anak saya itu sekitar 9 kiloan gitu. Oh, aneh Mami. Belum lagi macetnya. Kuliah di gitu. Bandung, Mami? Kenapa Pak? Kuliah di Bandung, anaknya Mami? Iya. Oh. Ya. Ya, saya cuma nyampaikan itu aja. Kemarin sudah sampai ada bapak-bapak yang nyari-nyari, coba Bu tanya, dan ya sudah nggak ketemu. Ya itu aja Bu Hendro, saya sarahkan Bu Hendro kembali. Ya, silahkan Joyce lanjut. Sebentar. Sebentar ya Bu, ini anak lagi ramai. Ayo Nak. Kalau saya tadi sharing yang dibagikan itu, ya kita adalah sebagai pribadi wanita yang hebat, karena kita itu bisa sebagai penolong buat pasangan kita, buat suami kita, meskipun kita dalam keadaan lemah. Tapi kita berusaha istri-istri kuat ya dengan menyediakan apa yang suami kita butuhkan. Istilahnya kalau ada perkataan atau peribahasa atau kata-kata apa ya, istilahnya dalam rumah tangga, kalau bapak atau anak sakit masih bisa dihandle, dalam arti kalau mereka sakit kita seorang ibu masih bisa mensupport, memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi apabila seorang istri sakit, maka keadaan rumah itu udah amburadul lah istilahnya. Ya, disitulah kita tuh ditunjukkan di saat kita lemah, kita harus tetap kuat. Karena kalau seperti kejadian kemarin, waktu saya sakit, sebisa mungkin kita harus tetap mencukupi keperluan atau kebutuhan suami dan anak kita. Jadi ya di saat kita lemah pasti kita harus kuat, karena kalau istri itu mungkin saya ya, kalau pasti saya yakin sih istri-istri juga pasti seperti itu. Kalau kita sakit kita masih berpikir, wah suami kita, anak kita makannya bagaimana ya? Bagaimana keadaan rumah? Betul ya Mami Gea? Ya, itu yang lazimnya aja. Berarti memang kita adalah pribadi yang Tuhan berikan, pribadi yang kuat. Kita menghandle lah apa yang dibutuhkan para pria meskipun kita lemah. Itu yang saya lihat. Tapi bukan berarti itu menjadi suatu kesombongan buat kita, karena kita kan wanita dibentuk dari bagiannya lelaki ya, tulang rusuk lelaki. Nah kalau yang poin-poin 4 ya,
ya kita harus menghormati suami. Saya juga lihat kita harus menghormati suami, terus mengasihi suami, menghargai ya. Poin-poin 4 ini menomorsatukan pasangan dan tampil good looking. Kalau saya merasa saya memang harus belajar. Masih banyak sekali hal yang harus saya pelajari di sini satu persatu. Kalau untuk good looking, saya rasa mungkin saya parah banget ya. Saya adalah tipe ibu-ibu kalau yang udah nyaman di rumah, udah selebor gitu loh. Istilahnya kalau pagi kita saling mengucap salam itu dari kami menikah memang iya. Siapa dulu yang bangun lebih pagi pasti akan mengucapkan salam kepada pasangan yang baru bangun gitu ya. Kalau istilahnya suami saya kan suka bangun pagi. Kalau saya semenjak tidak bekerja ataupun punya kegiatan di rumah dan biasa juga ngalong gitu ya. Istilahnya suka mengerjakan sesuatunya di malam hari di atas jam 12 malam. Jadi tidurnya pun suka lebih dulu dia daripada saya. Sehingga bangun paginya juga kan lebih dulu dia daripada saya. Jadi biasanya kalau saya bangun dia sudah mengerjakan apa yang menurut kita biasa di rumah tangga ini kita tidak mengistilahkan wah ini kerjaan perempuan, ini kerjaan istri, ini kerjaan suami. Tidak. Jadi memang karena kita dulu juga sama-sama bekerja, jadi kita biasa melakukan tidak ada batasan. Kalau dia bisa melakukannya, ya dia lakukan. Kalau saya ya bisa melakukan, saya lakukan. Jadi tidak saling mengharap siapa yang harus mengerjakan. Nah itu biasanya kalau saya bangun siang, blok bangun, dia langsung bilang selamat pagi gitu kan. Tapi kalau saya kadang enggak, jujur. Kalau saya duluan bangun pagi, kalau dia bangun siang, loh kok bangun siang? Nah itu kalau saya. Nah jadi saya rasa saya harus banyak sekali belajar bagaimana cara menghormati suami, mengasihi suami. Dan kalau istilahnya untuk good looking, ya itu saya bilang, saya adalah tipe wanita yang di rumah sukanya yang simple dan kalau saya lagi nyaman pakai daster, ya saya pakai daster gitu kan. Dan saya juga selain pakai daster, saya suka pakai hot pants, celana pendek kalau di rumah gitu. Jadi memang tidak, ya pokoknya selama pasangan kita nggak komplain dan dia nyaman, ya saya juga nyaman. Karena tipe ya, yang kalau sudah di dalam rumah aja, nggak keluar kayak gitu sih. Nah, itu yang harus saya ini lagi ya, harus saya perbaiki. Jadi memang kalau semua 4 ini saya bagian yang minus deh gitu kan. Minus dan harus banyak sekali belajar untuk menjadi seorang wanita yang kuat. Itu saja sih Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Joyce. Mungkin yang Bapak-bapak ada yang ingin menambahkan? Saya menambah sedikit izin Bu bisa? Kan ya, boleh silakan Pak Kia. Shalom Bapak Ibu. Ya. Shalom. Terima kasih ya. Pada malam hari ini ya wanita-wanita hebat sudah memberikan sharing yang sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Jadi hanya ku tambah sedikit ya. Wanita yang hebat ya. Wanita yang hebat itu ibaratnya sudah disampaikan semua ya, bahwa dia menjadi penolong yang menolong, jadi dia lebih kuat daripada yang ditolong ya. Kita belajar sebenarnya wanita hebat itu adalah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya ya. Kalau sudah memprioritaskan Tuhan di dalam segalanya, kebenaran firman sudah mantap dalam hatinya ya, dan dia sudah tahu kebenaran firman, gimana seorang istri dan gimana seorang suami ya, bukannya kepada istri
suami. Jadi karena kebenaran firman lah yang membuat kita bisa dimerdekakan di dalam rumah tangga. Ya, walaupun di istri saya tadi sebagai teman, memang teman benar sebagai ya seperti saya, kami di rumah tangga ini, ya pagi-pagi itu yang saya dapat dari istri saya ini belanja untuk ke pasar. Jadi itu sebagai tugas laki-laki untuk melindungi istri bahwa bertanggung jawab kepada istri karena dia menghormati saya ya sebagai suami. Ibaratnya kecuali kalau saya tidak ada, baru dia sendiri yang pergi belanja. Itu hanya menghormati. Kita belajar kepada yang kubilang tadi, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, itu artinya duduk di kaki Tuhan. Kita belajar kepada Maria dan Marta. Itu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, wanita-wanita yang hebat seperti Ruth, ya, Maria ibu Yesus, ya, Esther, ya, kalau di Indonesia ibu kita Kartini, itu orang hebat itu. Seperti Hawa ibu semua manusia. Ya, jadi sama juga seperti wanita Samaria yang ketemu Yesus di depan sumur. Ya, jadi wanita yang hebat itu memang dia benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya, jadi karena Tuhan menciptakan manusia perempuan dari tulang rusuk, ya, dan yang membentuk Hawa itu menjadi manusia Allah itu sendiri, ya, Allah itu sendiri. Jadi selama yang disampaikan oleh Pak Jonathan itu memang kalau secara fisik perempuan itu lemah, ya, secara fisik. Tapi kalau secara umumnya di dalam rumah tangga itu mampu segala-galanya, ya, mampu segala-galanya. Bayangin dibilang Pak Jonathan itu dia mengandung anak, ya, selama 9 bulan masih bisa dia mengerjakan pekerjaan rumah, ya, masih bisa dia mengurus suami, ya, mengurus anak, ya, itu makanya Tuhan menciptakan lebih daripada perempuan, ya. Jadi kalau di dalam walaupun kuat secara apa, di Tuhan menciptakan secara rohaniah, sebenarnya harus kuat secara rohaniah. Dan jangan lupa, ya, ini suatu perintah Tuhan, ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus. Udah itu ada di Efesus 5 itu, mungkin rema-rema yang sudah lalu atau tahun yang lalu sudah kita pelajari ini. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi ayat 22 sampai 23, ya. Hai istri, kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini firman Tuhan, ya. Dan duanya adalah berbicara kepada suami. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Artinya, seorang istri, kenapa dibilang Pak Jonathan harus tunduk dan menghormati suami? Ada salah satu kebutuhan di dalam rumah tangga. Dan sebagai suami juga mengasihi istri seperti diri kita sendiri, ya, satu kebutuhan. Baru terjadilah keharmonisan rumah tangga, ya, itu yang saya dapat. Dan makanya itu harus dibaca di ibu-ibu membaca cerita Ruth, salah satu perempuan yang kuat, ya, Esther. Ya, jadi satu menghormati istri, kayak laki-laki juga barangnya menghormati istri saya. Setiap pagi pergi belanja itu saya hormati dia.
bukan juga hanya istri yang menghormati suami. Ya, banyak di Petrus ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 7 itu berbicara masalah suami istri. Ya, Efesus 5 ayat 28 berbicara suami istri. Ya, Efesus Kolose 3 ayat 19 itu berbicara dengan istri. Saya sudah baca-baca dari firman-Nya itu. Ya. Jadi harus ada firman sama kita. Ya. Kenapa bisa terjadi pertengkaran? Karena tidak ada kebenaran firman yang kita tahu. Makanya kita istri perempuan itu harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya. Itu yang saya dapat di sini. Walaupun istri selalu memang benar. Seorang istri memang mengomel terus sama suami cuma satu, istri bisa 1000. Ya, perbedaan kata suami dengan istri bisa 1000 perkataan dalam satu hari. Jadi kekuatan kita seorang laki-laki harus banyak mendengar. Ya, banyak mendengar, memberikan pengetahuan. Ya, kayak saya di rumah ini kadang-kadang kalau ngomel istri di situ bilang, kau nggak capek? Tahu nggak kalau ngomel terus itu? Ngomel bersusun jauh rezeki. Itu satu pelajaran. Nah, jadi itulah gunanya yang punya suami. Jadi ibaratnya gimana pun istri di dalam rumah tangga itu kita sebagai suami harus kuat menghadapinya. Karena gambaran seorang laki-laki adalah gambaran Kristus. Nah, itu ya dari saya ibaratnya walaupun dia ngomong itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, ini masih di mute. Suaranya kok nggak ada ya? Sebentar. Sudah. Tadi dimatikan. Ada lagi yang ingin menambah? Bapak-bapak yang belum, siapa yang belum? Ya, saya sebetulnya kepengen diem saja, tapi kok saya mendengar dari Bu Evi, dasternya bolong, kemudian saya mendengar dari Bu Joyce pakai hot pen ya. Ya, saya ingin memberitahukan yang nomor 4 supaya tampil kelihatan baik ya. Itu saya tadi Pak Gia sudah menyebutkan 1 Petrus 3, tapi Pak Gia suruh ayat 7 karena menggarisbawahi tentang suami. Ini saya ingin menggarisbawahi tentang perhiasan. 1 Petrus 3 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Ayat 3, perhiasanmu jangan secara lahiriah, ya, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, tambahan saya itu saja. Monggo menerjemahkannya atau meanunya monggo ya. Yang musai muda-muda itu kalau saya kan sudah umur emas ya. Jadi yang muda-muda itu silakan ya. Tapi yaitu lemah lembut dan tenteram. Jadi tolong kata-kata ngoceh itu jangan keluar. Kata-kata ngomel jangan keluar ya. Nah, jadi ya kita kalau bisa ya
namanya orang Israel bersungut-sungut aja sama Tuhan tidak disukai ya. Jadi ayo kita beri, apalagi kalau kita sudah tahu katanya istri harus 13.000 sehari. Kalau suami cuma 7.000 ya. Nah, itu mari kita terapkan ya. Demikian Bu Evi ya. Ya, terima kasih Opa. Oma mau menambahkan Oma. Ya. Belum tuh. Siapa yang belum? Pak Widarto. Oh iya Pak Widarto, monggo aja, ayo Pak. Nanti tidak salah hilang loh Pak Widarto itu. Kita tergantung sinyal ya nah. Ayo Pak Widarto. Bukannya itu tentang wanita toh? Ayo Pak Widarto. Kamu Bapak boleh berkomentar kok Pak. Tidak harus yang wanita. Yang Bapak boleh. Komentarnya ini masih harus banyak banyak diperbaiki soalnya tempat-tempatnya belum pernah dilakukan lagi sampai sekarang. Pak Widarto atau siapa nih? Ya Bu Jais, Pak Widarto ini. Belum, jadi harus banyak dirubah soalnya usia pernikahan mirip dengan ini Pesternita sudah 19 tahun. Jadi empatnya udah belum pernah dilakukan lagi. Jadi mungkin harus kedepannya mulai berbenah lagi mungkin untuk bisa dilakukan lagi. Itu aja Bu Hendro. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Oma tadi. Oh ya. Jadi memang sebetulnya keluhan dari wanita itu hampir sama ya dalam keluarga ya. Tidak ada yang istilahnya satu hubungan suami dan istri itu bisa berjalan mulus lah, itu memang nggak bisa ya. Jadi memang harus belajar karena kita juga menyadari kita juga dari latar belakang yang berbeda ya. Apalagi kalau yang lebih banget itu kalau berbeda kayak berbeda suku misalkan itu juga akan lebih di dalam penyesuaian atau menyocokkan itu juga tidak gampang ya. Jadi pasti harus ditekuni untuk membangun satu hubungan yang baik antara suami dan istri ya. Jadi memang Tuhan itu menciptakan pertama memang adalah laki-laki menjadi manusia yang pertama, tetapi Tuhan berbicara tidak baik kalau di awal tadi ya, tidak baik gitu ya. Saya tadi membacanya. Manusia itu sendiri. Ini di pasal ya di ayat yang ke-18 tadi di Kejadian 2 itu pasal 18 kan Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya. Jadi pertama Tuhan tuh belum ada pikiran dia menciptakan manusia ya cuma satu Adam itu ya laki-laki, seorang laki-laki. Tapi setelah tercipta manusia laki-laki, dia mengatakan tidak baik. Ya, jadi yang di awal-awal ciptaannya itu semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Tapi setelah menciptakan manusia, langsung dia ada pemikiran tidak baik. Kalau cuma manusia itu jadi memang Tuhan melengkapi dengan adanya ciptaan yang baru, yaitu
wanita, ya seorang perempuan. Nah, perempuan ini memang tidak diciptakan laki, karena diciptakan dari tanah, ya, dari satu bahan yang sudah ditentukan. Tetapi wanita, perempuan ini diciptakan dari manusianya itu lagi. Maka diambillah rusuk. Tadi diceritakan dari Bu Evi. Kenapa kok rusuk? Rusuk itu bisa menjadi tulang yang lentur, yang bisa melindungi seluruh organ, ya. Jadi, dan Tuhan memilih kenapa kok dari tulang, kenapa kok enggak dari yang lain, misalkan jangan tulang, kan manusia ini kan bisa dari daging, ya, dari apa namanya, rambutnya atau apa, enggak, tapi Tuhan tuh menciptakan dari tulang, karena memang Tuhan kepingin perempuan ini adalah perempuan yang kuat. Jadi dari tulang. Kalau manusia itu kalau nggak ada tulangnya itu kan pasti lemes, ya, nggak bisa berdiri lah, ya. Nah, itu maka Tuhan itu butuh penolong, sebagai penolong dari manusia laki-laki ini, ya wanita yang kuat. Maka kita menyadari bahwa kita itu wanita yang kuat, wanita yang hebat. Bahkan kalau dulu saya mendengar di waktu saya ikut di Wanita Bijak itu dikatakan wanita itu ciptaan Tuhan yang unik, gitu, ya. Unik itu susah loh, ya. Unik itu penciptaan yang spesial, gitu, ya. Jadi waktu itu kok bisa unik, ya. Oh ya, betul, memang unik. Wanita itu memang orangnya lemah gemulai. Maksudnya badannya itu enggak sekokoh atau sekuat laki-laki, tapi dia itu dikatakan lebih kuat daripada laki-laki karena dia adalah penolong, menjadi penolong, ya. Jadi kemarin Pak Jo juga menceritakan wanita itu hebat, mempunyai kelebihan yang luar biasa, ya, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dengan berbarengan, bisa apa namanya itu, dia itu bisa menghandle semua pekerjaan. Bahkan saya itu sekarang juga banyak mengetahui, ya, wanita itu banyak loh yang mengerjakan pekerjaan laki-laki, ya. Pekerjaan seorang laki-laki itu, saya waktu lihat di TV itu wanita itu buka bengkel sepeda motor itu loh. Saya juga, waduh, wanita bisa juga, ya, sebetulnya itu kan pekerjaan orang laki, ya, nggak kuat mestinya, ya, kalau orang perempuan, tapi dia bisa. Kenapa? Memang wanita itu mempunyai kemauan yang hebat, ya, yang mempunyai kemauan yang lebih dari pria. Jadi pantang menyerah gitu loh. Kalau saya ngomong, ya, wanita itu biasanya berani untuk terus berjuang untuk sampai mencapai apa yang dibutuhkan. Nah, itu. Tetapi wanita itu juga sebetulnya ciptaan yang lembut, ya, karena coba kita lihat saja. Anak kita itu kalau mau minta digendong gitu sama mamahnya itu, dia tuh memeluk mamahnya, ngeruket gitu loh, ya. Atau kalau mau tiduran itu, ya, tiduran di pahanya mamahnya gitu, ya. Gelindot itu loh. Itu karena apa? Dia merasakan kelembutan dari seorang wanita, ya, dari seorang ibu yang mengasihi dia, ya, seperti itu. Sebab dia kalau dengan zaman dulu, kalau anak itu terhadap ibu sama papahnya, itu pasti dia akan lebih dekat sama ibunya. Malah kalau sama papahnya itu takut, ya. Papahnya itu di penampilan itu galak gitu, ya. Kayaknya tuh dia tuh baru, kalau dulu saya, ya, kalau baru dipelototin papi gitu aja udah rasanya ini papi mesti marah gitu. Tapi kalau sama mami itu biasanya kita minta Allah, ya mami tolong kasih dong, kasih gitu, ya. Kayaknya masih bisa kita masih bisa memaksa gitu, ya. Tapi kalau keputusan dari papi itu kita harus mau nggak mau harus tunduk gitu, ya, takut gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang hubungan suami istri itu adalah
satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Karena itu memang yang dikehendaki Tuhan, ya. Ada manusia laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi dari pihak laki-laki itu juga ada kekurangannya, dari pihak perempuan pun juga ada kekurangannya pasti, ya. Jadi karena tidak mungkin bisa sempurna satu utuh itu enggak, karena memang kita itu diambil, wanita itu diambil dari pria yang kurang lengkap, kita menjadi pelengkapnya, seperti itu. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar kemarin itu memang betul sekali. Jadi kehidupan untuk antara suami dan istri itu memang harus terus belajar, ya. Sampai saya seumur ini atau pernikahan saya yang sudah sampai seumur ini, anak-anak saya sudah menikah, sudah punya anak, saya sudah punya cucu, tapi kehidupan kami pun juga masih terus belajar, ya, karena kita ini kan masing-masing, ya, punya tubuh sendiri-sendiri, punya roh sendiri-sendiri, belum tentu bisa sama, gitu ya. Tetapi kita harus mau untuk menyamakan, untuk mau saling melengkapi, gitu. Jadi pesan dari Tuhan itu memang seperti yang di Efesus 5 ayat 31 sampai 33 itu, ya. Jadi laki-laki harus sadar dia meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Jadi ya harus yang dipikirkan istrinya, gitu ya. Jadi bukannya terus tidak mau tahu dengan orang tuanya, bukan, ya. Tapi dia harus bersatu dengan istrinya. Sehingga dikatakan menjadi satu daging. Nah, satu daging itu karena memang dulu dagingnya ya sama, satu daging. Jadi kita meskipun berbeda jenis, ya laki-laki, kita perempuan, itu kita harus menjadi satu untuk kita bersama-sama berjalan. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa yang kita harus sadari. Nah, terus apa kita bisa menjalin kehubungan suami istri antara wanita, lelaki dan pria yang sudah disatukan ini untuk bisa terus berjalan melewati pergumulan, ya, melewati tantangan di dalam pernikahan itu pasti banyak sekali, gitu ya. Apalagi kalau sudah seumur saya itu waktunya lama, pasti persoalannya juga sudah banyak, gitu ya. Nah, itu tadi dikatakan di awal bahwa dasar untuk kita bisa saling bisa merasakan kebahagiaan itu, kita itu harus mengasihi, lelaki mengasihi, perempuan harus menghormati. Tapi hal itu sering susah dilakukan, ya. Bagi kita itu susah, gitu loh. Maka apalagi karena karena terlalu dekat, karena terlalu biasa, itu sering susah, gitu ya, untuk melakukan itu. Tapi dikatakan kita harus dibukan dari Tuhan itu, kita harus butuh hati yang besar, ya. Jadi untuk punya hati yang besar itu nggak gampang juga. Jadi kita harus mempunyai hati yang besar. Bagi lelaki ya harus mau memulai untuk mengasihi, untuk bagi wanita ya juga harus mempunyai hati yang besar untuk bisa menghormati. Nah, kalau ada mengasihi dan menghormati, itu pasti menjadi satu hal yang indah, ya, menjadi satu pasangan yang sangat-sangat bahagia. Maka dikatakan tadi di awal bahwa hormat adalah salah satu bahan utama kebahagiaan. Mengasihi itu juga adalah salah satu bahan utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemarin Pak Ju juga ngomong, kasih, mengasihi dan menghormati itu tidak boleh terpisah. Harus dua-duanya itu bersama-sama dilakukan. Maka dikatakan di cara untuk menghormati pasangan kita itu tadi ada yang ketiga itu, memberi hormat melalui salam dan sapaan sederhana. Ya, itu jadi kita tidak saling jadi kita cuma sekedarnya saja. Maksudnya sekadarnya itu
terlalu kata-kata yang indah-indah itu enggak, tapi hanya apa itu kata kalau orang Jawa itu mengewongkan, itu mengorangkan bahwa ada orang lain di tengah di antara kita itu. Kalau suami ya ada istri saya, kalau saya sebagai istri ada suami saya, seperti itu ya. Jadi kita bisa saling memberi salam, memberi sapaan, itu menghargai ya, menghargai satu dengan yang lain. Maka itu akan menjadi satu modal buat kita bahwa kita ini akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena itu saya juga ingin terus bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Kalau tadi banyak yang mau belajar, saya juga mau belajar ya, untuk bisa terus menjadi seorang istri yang bisa menghormati suami dan bisa tunduk dengan suami. Itu harus kita berani untuk memotong ya, memotong keakuan, keegoisan. Tadi kalau Bu Lydia ngomong egoisan, semuanya itu harus kita potong. Tapi ya tentunya tidak segampang kita belajar untuk bersama-sama untuk memperbaiki di dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri. Kita menyadari bahwa kita ada kekurangan masing-masing. Seperti itu Bu Evi, silahkan. Ya, terima kasih Uma. Terima kasih atas sharingnya, sangat memberkati sekali. Kita masing-masing sama-sama masih perlu banyak belajar untuk bisa menghormati dan mengasihi. Saya rasa cukup ya untuk malam ini ya. Saya kembalikan ke pakai paket ini. Gimana Bu Hendro? Saya rasa malam ini cukup ya sharingnya. Saya kembalikan ke Kami kembalikan ke Mami Melani. Oh iya, ya. Sudah cukup. Mari kita akhiri komsel pada malam hari ini. Nanti Pak Bagiono doa berkat ya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang sudah hadir pada komsel pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh membagikan sharing satu dengan yang lain, boleh saling menguatkan, saling belajar akan firman rema-Mu pada malam hari ini. Inilah Tuhan, kami komsel Great Miracle, Pak Bagiono, Bu Bagiono, Bu Priska, Pak Mario, Bu Lydia, Pak Widagdo, Pak Hendro, Bu Evi, Bu Joyce, Pak Iwan, Pak Gea, Bu Gea, dan hamba-Mu sendiri, Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan terus menuntun kami, yang akan terus membimbing kami, mengajari kami, memampukan kami supaya kami sebagai Bapak boleh menjadi seorang suami yang baik, yang menghormat, yang mengasihi keluarganya, mengasihi anak istrinya, begitu juga dengan para ibu boleh menjadi penolong yang menolong suami dan anak-anaknya, boleh menghormati akan suaminya, tunduk taat pada suaminya sesuai dengan ajaran firman-Mu. Dan anak-anak boleh menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu di malam hari ini yang boleh kami tangkap Tuhan, dan biarkanlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pada malam hari ini yang tidak hadir Pak Nanang, Pak Arif maupun Bu Ella,
Dewanto, Bu Wiwi, dan Pak Dewanto, Bu Wiwi. Dan Engkau setia Tuhan yang tahu keadaan mereka, dan saat ini Engkau juga memberkati mereka. Khususnya hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Dewanto dan Bu Wiwi dan berserta dengan anaknya yang saat ini isoman Tuhan. Oh Tuhan, biarkanlah Tuhan bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu yang menyembuhkan, memulihkan Pak Dewanto, Bu Wiwi dengan anaknya, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan keluarga mereka, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan selanjutnya semuanya ini hanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih, haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan Pak Bagiono doa berkat. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah keluarga dan pernikahan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Berkatilah anak-anak kita dalam studinya maupun juga kalau yang sudah dewasa belajar bekerjanya, lebih-lebih juga usaha, pekerjaan, bisnis, keuangan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah kesehatan kita dan masa depan yang gilang gemilang oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah pertumbuhan rohani, pelayanan kita, pengenalan kita akan Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Diberkatilah apa yang kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus dibuat oleh Tuhan berhasil, beruntung lebih daripada pemenang. Amin. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami anugerah yang agung dari Allah Bapa. Amin. Yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Doa permohonan berkat serta juga apa yang menjadi kerinduan kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah menerima, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pak, Bu, semuanya. Oh ya, ditunjuk dulu sebelum bubar ya, saya lupa. Bu Gia nunjuk siapa ya? Bu Friska ya, untuk icebreaker minggu depan. Bu Friska ya. Siap. Bu Lydia. Kak Gea, Mami. Pak Gia. Siap ya Pak. Ya. Bu Hendro nunjuk siapa ya? Oh ini tadi kelewatan Pak Iwan belum sharing. Ya. Itu minggu depan Pak Iwan yang sharing. Yang kelewatan minggu depan sharing. Betul. Tadi nggak kelihatan bacanya soalnya. Iya. Siap ya Pak Iwan. Di-mute Bu Joyce. Belum bisa dulu. Apa aja Mi? Kalau sharing firman belum berani dia. Harus berani. Beranilah Bu. Kalau enggak dibaca aja enggak apa-apa. Harus berani ya Bu Hendro ya. Betul ya. Masa kalah sama ibu Siap ya Pak Iwan. Siap ya Pak Iwan. Belum berani karena belum ikut SOMI. Belum ikut SOM, Bu Happy. Mbak Joyce saja, Mami. Saya ikut SOM belum lulus kok. Ya, berani. Bukan harus berani. Harus berani. Dibaca saja Pak Iwan. Ya, kalau dibaca aja enggak apa-apa Pak Iwan. Pak Iwan pasti bisa. Ya, baik. Udah sini Ya. Baik, Bu. Kesinian Ya, ngomong. ya, terima kasih Pak Iwan. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Terima kasih Opa, Oma, Mami. Pak Bagia, Bu Bea, Bu Indra. Nggak ada foto.
semua ya. Mau foto boleh, boleh. Ya. Gimana gayanya? Ayo pengarah gaya siap. Gimana Pak Gea kayaknya Pak Gea? Love. Love. Lope nih. Ya, love. Ini gimana ya? Iya. Lope. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Friska, Pak Mario, Bu Lydia, Pak Gia, Bu Gia, Pak Indro, Bu Indro, Pak Widakdo, Bu Joyce, Pak Iwan. Bu Friska. Sampai jumpa Senin depan. Terima kasih. Tuhan berkati.